Ya, selamat pagi bagi Anda yang baru bergabung di IDX Channel. Anda menyaksikan IDX Market Opening setelah kita mereview perdagangan kemarin baik itu dari Amerika, Eropa, Asia, dan juga indeks harga saham gabungan. Pada pagi hari ini saya akan langsung menyapa dan berbincang bersama dengan Ibu Victoria Feni selaku analis dari MNC Sekuritas. Halo, selamat pagi Ibu Feni. Halo pagi Mbak Prisa. Kabar yang luar biasa ya. Ya, Oke, Ibu Feni, mencermati pergerakan dari indeks harga saham gabungan, kita ke indeks dulu ya. Kita lihat bahwa dari Amerika, penutupan yang paling terakhir dari bursa global adalah Amerika. Begitu kita lihat acuannya ini ada kayak semacam pembalikan gitu ya, di mana saham-saham yang diuntungkan dengan adanya penemuan vaksin, saham-saham travel dan yang lainnya ini melemah dan kembali saham teknologi memimpin. Dan kalau kita lihat pembukaan dari bursa Jepang juga tadi mengalami penguatan. Tapi indeks harga saham gabungan kemarin sejak penutupan sesi 1 sampai dengan penutupan sesi kedua sudah agak bergerak flat meskipun masih menguat. Peluangnya di pagi hari ini seperti apa Ibu Feni? iya memang betul ya Mbak Prisa. Tadi malam sebenarnya indeks di bursa Wall Street ini disebut variasi, di mana Dow Jones-nya flat, namun demikian Nasdaq dan juga S&P 500 ini kemudian meningkat. Nah, saya bahas dulu untuk pergerakan di bursa global. Memang sentimen yang masih menggerakkan itu tentang penemuan vaksin dan juga disetujuinya beberapa produk untuk obat terapi COVID ya oleh FDA, yaitu lembaga khusus pengawas makanan dan juga minuman. Ini yang kemudian menjadi sentimen positif penggeraknya. Nah, memang kalau kita lihat kemarin IHSG kita sempat menguat ya Mbak Prisa di level 5.500, bahkan menyentuh 5.500. Nah, memang dari IHSG kemarin yang sentimen yang masih mempengaruhi ini adanya foreign net buy asing yang sebesar 1,46 triliun. Nah, untuk hari ini juga dari sentimen adanya pembukaan Dow Jones dan juga Nasdaq dan S&P yang memang bervariasi, ini memang akan berpengaruh kepada market kita. Nah, kemudian sentimen yang masih akan berpengaruhnya memang dari inflow juga. Kalau kami prediksi untuk IHSG hari ini sebenarnya berpeluang untuk menguji resisten terdekatnya di level 5.570 ya. Meskipun peluang peningkatan ini relatif terbatas Mbak Prisa, di mana kalau kita tahu indeks kita juga sudah meningkat cukup signifikan nih untuk 1 minggu terakhir ini sudah 7-8%. Oke, ada peluang ke resisten 5.570. Iya, betul. Wah, masih ada potensi kenaikan dong untuk indeks harga saham gabungan. Apakah penopangnya masih dari sektor perbankan? Karena kalau kita ketahui kemarin ya, perbankan memang lagi-lagi mendominasi penguatan dari indeks harga saham gabungan. Iya, Mbak Pika. Pastinya dari indeks kita untuk meningkat, memang beberapa saham yang memang banyak untuk diakumulasi oleh foreign, ini saham-saham berkapitalisasi besar seperti saham perbankan, dan juga satu ada saham telekomunikasi yang kemudian kemarin juga menguat signifikan. Nah, saya rasa untuk hari ini memang masih ada peluang penguatan, meskipun memang volume transaksinya memang sudah agak menurun ya kalau kita lihat. Untuk IHSG meskipun menguat hanya overshoot menurut kami di level 5.570 sampai dengan 5.600-an. Sedangkan peluang koreksi itu masih terbuka lebar ya, karena ada beberapa gap juga di bawah. Baik, jadi secara jangka pendek sekali, harian begitu ya, ada peluang indeks 5.570-an, tetapi untuk jangka mungkin mingguan akan ada peluang ke 5.600. Iya, betul. Akhirnya, maksud saya adalah Jumat ini ataupun juga pekan depan ada peluang dia akan kembali ke 5.600. Iya, untuk overshoot-nya saja di level 5.600. Namun memang karena IHSG kita sudah sangat naik signifikan ya dalam 7 hari ini, memang peluang koreksinya yang malah semakin besar menurut kami, karena pasti ada koreksi-koreksi sehat di Indonesia. Oke, akan ada koreksi sehat terlebih dahulu dan supportnya kira-kira kalau koreksi sehat ini terjadi di kisaran posisi berapa untuk IHSG? Iya, support kami ada di level 5.400 dengan resisten kami di 5.570. Baik. Tadi Ibu sempat menyatakan bahwa emiten perbankan yang menjadi penopang utama dari penguatan indeks harga saham gabungan ini memang sudah cenderung mengalami kenaikan cukup signifikan. Apakah bisa dikatakan bahwa sudah kemahalan atau belum? Ya, kalau dari saya sendiri melihat emiten-emiten perbankan ini memang sudah meningkat cukup signifikan
besar ya, bahkan belasan persen seperti yang ada BCA, kemudian disusul oleh Bank BRI ya, kemarin memang sudah seminggu ini menguat 25%, kemudian ada BBNI dan juga BMRI. Menurut saya penguatannya sudah relatif terbatas, dengan masyarakat juga sudah jenuh untuk beli, jadi memang adanya penguatan lebih baik untuk teman-teman investor untuk bisa mengambil aktif-aktif terlebih dahulu, sebelum nanti kita kembali akan mengakumulasi di level-level yang bawah, Mbak. Baik, dan kalau melihat dari sentimen jangka pendek atau jangka panjang, kira-kira dari dalam negeri sendiri, ada tidak Ibu Feni yang menjadi highlight dari para investor? Ya, untuk hari ini memang akan ada rilis dari current account yang memang diprediksikan masih akan menekan dari current account kita ya, Mbak Lisa ya. Ini memang sedikit akan mempengaruhi market kita. Namun memang sentimen yang masih menguasai pasar Indonesia ini memang masih dari arus inflow yang cukup tinggi ya di market kita ya sampai dengan minggu ini. Iya, kalau kita lihat nilai transaksi kemarin mengalami peningkatan yang cukup signifikan ya, Ibu Feni, dari pergerakan indeks harga saham gabungan sendiri, dan dari nilai transaksinya sekitar 16,37 triliun rupiah. Apakah ketika nantinya indeks harga saham gabungan ini mengalami koreksi ataupun menguat, nilai transaksinya akan tetap meningkat atau juga akan mengalami pelemahan jika terjadi koreksi, karena kemarin pun bergerak agak flat, nilai transaksinya cukup besar? Iya, kalau menurut saya memang transaksi info ini ada, namun memang koreksi-koreksi sehat yang terjadi ini memang tidak terlalu berpengaruh ya untuk arus di info. Jadi kalau saya bilang memang masih ada potensi arus inflow yang cukup kuat ya, karena memang positif sekali untuk di market kita kali ini beritanya dari pemulihan ekonomi, kemudian Turki yang juga sudah di price in, dan memang adanya kemenangan dari Joe Biden yang kemudian membuat info kemudian masih masuk ke